Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jir Kurniawan dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Widyatama. Di sini saya akan membahas sebuah materi singkat tentang manajemen kontrak. Pertama-tama, pendahuluan dari materi ini, yang dimana manajemen kontrak dalam konstruksi mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penyesuaian kontrak proyek untuk memastikan efisiensi dan kepastian hukum. Pentingnya kontrak menentukan hak dan kewajiban pihak terkait untuk mencegah sengketa, mengontrol biaya, dan memastikan kelancaran proyek. Fokus utama dari materi ini ada efisiensi proyek, mitigasi resiko, kepatuhan hukum, pengendalian biaya, serta meningkatkan transparansi dan profesionalisme dalam industri konstruksi. Sejarah manajemen kontrak. Yang pertama ada era kuno, perjanjian lisan dalam pembangunan piramida, kuil, dan stadion oleh Mesir, Yunani, dan Romawi. Penguasa memerintahkan tenaga kerja dengan sistem kerja paksa atau pembayaran upah sederhana. Nah, mulai abad pertengahan menggunakan sistem guild untuk mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi pekerja, mengarah ke awal bentuk kontrak tertulis sederhana untuk proyek katedral dan benteng. Revolusi industri dimulai kontrak menjadi lebih sistematis dengan standar hukum, munculnya metode design, build, and guild, serta peningkatan regulasi proyek infrastruktur. Mulai abad ke-20 hingga sekarang, standarisasi kontrak internasional atau FIDIC, kontrak lump sum, dan EPC mulai populer, serta penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan kontrak untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proyek. Aspek hukum dalam kontrak konstruksi, yang dimana kontrak sebagai dokumen legal mengatur hak dan kewajiban antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pihak terkait lainnya. Dasar hukum kontrak konstruksi, yang pertama ada KUH Perdata dari pasal 1320 syarat sah untuk perjanjian. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Yang ketiga ada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keempat ada Peraturan Menteri PUPR terkait standar dan regulasi jasa konstruksi. Tujuan aspek hukum mencegah sengketa, memastikan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, serta melindungi hak semua pihak dalam proyek. Peran regulator. Pemerintah mengawasi pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan aspek lingkungan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk hak dan kewajiban pengguna serta penyedia jasa, perizinan usaha, dan pengawas mutu. Nah, lanjutan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang dimana kontrak kerja konstruksi adalah kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Yang ketiga ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan proyek konstruksi dengan sistem OSS, Online Single Submission, untuk mempercepat investasi di sektor infrastruktur. Nah, tahapan manajemen kontrak konstruksi. Yang pertama ada perencanaan, analisis kebutuhan proyek, penyusunan dokumen kontrak, penentuan anggaran, dan strategi pengendalian risiko. Yang kedua ada negosiasi dan penandatanganan, pembahasan persyaratan teknis, finansial, dan hukum sebelum kontrak disepakati, termasuk klausul penalti dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang ketiga ada pelaksanaan, yang dimana monitoring proyek berdasarkan jadwal anggaran dan kualitas kerja menggunakan metode seperti Build Information Modeling atau BIM dan sistem manajemen proyek berbasis COLD. Penyelesaian dan evaluasi, yang dimana ada inspeksi akhir, serah terima pekerja atau PAHO atau VHO, evaluasi pasca proyek untuk perbaikan sistem di masa depan.
Digitalisasi dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama ada sistem e-procurement, yang dimana ada LPSE, e-katalog, LKPP, SPSE sebagai platform digital untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Keunggulan dari sistem ini adalah transparansi. Semua proses dapat dipantau publik, mengurangi resiko korupsi. Efisiensinya, mengurangi waktu dan biaya administrasi dengan otomasi dokumen kontrak. Yang ketiga, ada kompetensi sehat, meningkatkan peluang usaha bagi kontraktor kecil dan menengah. Tantangannya, keamanan data, kesiapan infrastruktur digital, resistensi terhadap perubahan teknologi. Penerapan ESG dalam konstruksi. Yang pertama ada environmental atau lingkungan, yang dimana penggunaan material ramah lingkungan seperti beton hijau dan baja daur ulang. Manajemen limbah konstruksi untuk mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Jenis kontrak konstruksi di Indonesia. Yang pertama ada lump sum, biaya tetap tanpa perubahan, resiko adanya pada kontraktor. Harga satuan, pembayaran berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan. Design and build, kontraktor bertanggung jawab atas desain dan konstruksi untuk efisiensi waktu. Yang terakhir ada turnkey, kontraktor menyerahkan proyek dalam kondisi siap pakai tanpa keterlibatan pemilik dan pelaksanaan teknis. Nah, risiko dalam pengadaan kontrak konstruksi dan mitigasi ini ada jenis risiko dalam pengadaan konstruksi. Yang pertama ada keterlambatan proyek disebabkan oleh cuaca buruk, keterlambatan material, perizinan yang lambat. Yang kedua ada kegagalan konstruksi, yang dimana ada kesalahan desain material berkualitas rendah, kelalaian tenaga kerja. Yang ketiga ada penyimpangan anggaran, estimasi yang tidak akurat, atau kenaikan harga material, serta perubahan desain. Yang terakhir ada sengketa kontrak, perselisihan antara pemilik proyek atau owner dan kontraktor terkait pembayaran atau pelaksanaan proyek. Kalau semisal strategi mitigasi risiko, yang pertama ada manajemen proyek berbasis digital, menggunakan Building Information Modeling atau BIM untuk perencanaan yang lebih akurat. Audit dan kontrol kualitas dilakukan oleh inspeksi berkala untuk memastikan pekerjaan sesuai standar. Nah, ini perencanaan keuangan yang matang. Disiapkan anggaran cadangan untuk mengantisipasi kenaikan biaya. Yang terakhir ada klausul kontrak yang jelas, menggunakan kontrak yang mengatur kewajiban, hak, dan solusi jika terjadi sebuah perselisihan. Nah, untuk penyelesaian sengketa dalam konstruksi, yang pertama, jenis sengketa yang terjadi, keterlambatan proyek, perubahan desain dan biaya tambahan, pelanggaran kontrak dan prestasi. Yang kedua, ada metode untuk penyelesaian sebuah sengketa. Yang pertama ada negosiasi, penyelesaian langsung antara pihak terkait untuk sebuah solusi cepat dan fleksibel. Yang kedua ada mediasi, bantuan pihak ketiga sebagai penengah lebih efisien dibanding litigasi. Yang ketiga ada arbitrase, keputusan final dan mengikat, sering digunakan dalam proyek besar. Nah, yang terakhir ini litigasi, penyelesaian melalui pengadilan, proses lebih panjang dan mahal. Nah, ini tren masa depan dalam pengadaan konstruksi modular dan fabrikasi, yang dimana teknologi yang mempercepat waktu pembangunan dan mengurangi limbah konstruksi. Untuk material inovatif seperti beton ramah lingkungan, self-healing concentrate, 3D printing konstruksi. Yang kedua ada penggunaan baja daur ulang dan material berbasis karbon rendah. Yang ketiga ada AI dan robotik, penggunaan kecerdasan buatan untuk optimalisasi perencanaan proyek. Nah, ini untuk robotiknya, pekerjaan berat seperti pemasangan dinding dan pencampuran beton. IoT dan teknologi dalam konstruksi. Pemanfaatan teknologi digital dalam konstruksi, yaitu
mengurangi risiko kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi dan pengendalian proyek, serta mencegah pemborosan material dan biaya tambahan. Untuk pemanfaatan Internet of Things atau IoT dalam proyek konstruksi yaitu yang pertama sensor IoT untuk pemantauan real-time kondisi bangunan, suhu, dan energi. Helm pintar, deteksi kelelahan pekerja, dan peningkatan keselamatan kerja. Yang ketiga ada Building Information Modeling atau BIM, teknologi digital untuk visualisasi proyek dan koordinasi lebih presisi. Untuk studi kasus proyek konstruksi yaitu MRT Jakarta, skema menggunakan EPC atau Engineer Procurement and Construction untuk percepatan pembangunan transportasi massal. Yang kedua ada jalan tol Trans Jawa menggunakan model Public-Private Partnership atau PPP yang melibatkan pendanaan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Yang ketiga ada Ibu Kota Nusantara atau IKN menggunakan konsep Smart City dan Green City dengan penerapan teknologi hijau dan digitalisasi dalam pengelolaan kota. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah manajemen kontrak dan pengadaan konstruksi terus berkembang dengan adanya teknologi dan regulasi baru. Digitalisasi dan ESG menjadi elemen utama untuk proyek yang efisien dan berkelanjutan. Yang ketiga, ada inovasi teknologi membawa efisiensi dan keberlanjutan industri konstruksi. Sekian dari saya, Jerry Kurniawan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.